Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setiap orang telah digariskan untuk bertemu Robnya pada waktu tertentu. Setelah dibawa ke liang kubur, mayit pun akan ditinggalkan sanak saudara. Tak ada lagi yang menemani. Namun pernahkah Anda mendengar bisikan kubur? Ternyata hal ini pernah terjadi pada kuburan Sayyidah Fatimah. Lantas, benarkah kuburan bisa berbicara? Seberapa spesial manusia itu sehingga kuburnya dapat berbicara? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Benarkah kuburan bisa berbicara? Alam kubur pada dasarnya setiap hari berbicara kepada mayit saat ia telah dimasukkan ke alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke musola. Di sana beliau melihat beberapa orang sedang berbicara tentang banyak hal. Maka kemudian beliau bersabda, adapun sesungguhnya sekiranya kamu sekalian banyak mengingat si pemutus kelezatan, yakni mati, niscaya kamu tak akan sempat melakukan seperti yang aku lihat. Maka perbanyaklah olehmu memutus segala kelezatan, yaitu mati, karena sesungguhnya tidak lewat sehari pun melainkan kubur itu berbicara mengenai dirinya. Aku ini rumah pengasingan, aku ini rumah sepi, aku ini rumah debu, aku ini rumah cacing. Dan apabila ada seorang mukmin di kubur, maka alam kubur akan berkata, selamat datang, marhaban wa ahlan. Ketahuilah, kamu adalah orang yang berjalan di permukaanku yang paling aku sukai. Maka hari ini aku sudah menguasaimu dan kamu telah kembali kepadaku. Maka akan kamu lihat apa yang aku perbuat terhadap dirimu. Lalu kubur itu melapangkan dirinya untuknya sejauh mata memandang dan membukakan untuknya pintu surga. Dan apabila ada seorang jahat atau orang kafir di kubur, maka kubur itu berkata, tidak ada ucapan selamat datang untukmu, la marhaban wala ahlan. Ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang berjalan di permukaanku yang paling aku benci. Maka hari ini aku telah menguasaimu dan kamu telah kembali kepadaku. Maka akan kamu lihat apa yang aku perbuat terhadap dirimu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka kubur itu menghimpitnya sampai saling menangkup dan berantakanlah tulang belulangnya. Demikian kata Rasulullah sambil menjalin jari-jarinya, yakni memasukkan yang satu kepada yang lain. Beliau menyambung lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang kafir itu 90 ekor ular. Andai kata seekor di antaranya menyemburkan bisanya ke bumi, maka bumi tidak akan menumbuhkan apa-apa atau gersang sepanjang umur dunia. Ular itu menggigitnya terus-menerus sampai datangnya hari hisab. Sesungguhnya kuburan tidak lain adalah salah satu daripada taman surga atau salah satu dari lubang neraka. Penjelasan tentang hal ini juga dikuatkan dalam hadis lain, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur itu adalah tempat pertama dari alam akhirat. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah, dan jika seseorang itu tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pesan penting dari kuburan Fatimah Az-Zahra. Dikisahkan bahwa saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat,
jenazah putri kesayangan Rasulullah SAW itu diusung oleh 4 orang yang soleh, yaitu suaminya sendiri, Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, serta sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika jenazah Sayyidah Fatimah sudah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Dzar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" ucap Abu Dzar Al-Ghifari. Tanpa panjang lebar, Abu Dzar Al-Ghifari pun melanjutkan ucapannya, "Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, dan ibundanya Hasan dan Husain," tegas Abu Dzar. Orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh, maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal baik." Ternyata ini adalah sebuah pesan yang sangat mulia yang bisa kita petik, bahwa saat ini banyak di antara kita yang senang menyombongkan diri dengan statusnya di dunia, entah karena orang tua yang memiliki jabatan tinggi, suami yang bergaji besar, anak yang berprestasi, atau pekerjaan yang sangat dihormati oleh orang lain. Padahal semua itu tidak akan bisa menolong mereka kelak ketika telah masuk ke alam kubur. Hanya amal solehlah yang akan menemaninya. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati prosedur yang telah ditetapkan. Kisah ini kian menegaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan demikian maka jelaslah bahwa standar kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh kualitas pribadi dalam hal ketakwaan, bukan oleh nasab atau kekayaan. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai kisah kuburan Sayyidah Fatimah yang berbicara. Sungguh dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa semua manusia pada dasarnya di mata Allah adalah sama. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya, karena sesungguhnya harta dunia tak akan dibawa mati, karena yang dibawa mati adalah amal ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah amal ibadah. Semoga dengan itu kita dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.